ini harus diminum sampai habis, atau yang mana yang boleh diminum nggak sampai habis. Kemudian yang dimaksud minum teratur itu yang seperti apa, itu kan cuma disampaikan 2 kali, 3 kali gitu ya. Padahal yang saya pahami 3 kali itu, ya kalau pas saya dulu pernah ikut kuliah farmakologi ya, waktu ngambil S2, itu kan 3 kali itu ya berarti 24 jam dibagi 3 gitu. Itu yang ideal. Ya, jadi bukan pagi, siang, dan sore gitu, tetapi 24 jam dibagi 3 itu kondisi yang paling ideal, karena sebetulnya obat itu kan kita minum obat mengurangi rasa sakit. Nah, dia akan menurunkan gitu. Nah, sebelum fungsi obat ini betul-betul habis, ya itu kan sudah masuk lagi yang pengobatan yang tahap kedua tadi ya, diminum lagi gitu, sehingga dia bisa menurunkan lagi rasa sakitnya gitu. Terus nanti diminum lagi akan semakin menurun, itu efeknya akan optimal. Tapi kalau minumnya misalnya dengan jangka waktu yang tidak beraturan, nah itu kan ada saatnya dia sudah hilang betul-betul, baru kemudian obatnya masuk lagi, sehingga dia mulai lagi dari kondisi sakitnya mungkin sudah meningkat lagi gitu. Ya, nah jadi hasilnya tidak seoptimal kalau tadi diminum secara teratur dengan rentang waktu yang sama gitu. Itu yang saya pahami ketika ikut kuliah farmakologi ya, dari apoteker ya, artinya yang memberikan kuliah ya orang dari kesehatan, bukan dari psikologi. Nah, padahal untuk seperti itu kan sangat sulit ya di masyarakat. Seringnya kan pagi, siang, sore. Artinya siangnya, pagi sampai sorenya itu akan dapat obat yang optimal, tapi malamnya dengan jangka waktu yang panjang itu kan blank. Ya, fungsi apa obatnya tidak ada di sana yang bekerja secara optimal. Itu baru salah satu contoh ya. Belum lagi masyarakat kita itu sering beli obat-obat secara bebas ya, meskipun itu obat yang harusnya dengan resep dokter, dan apotek pun memberikan tanpa ada resep dokter. Nah, ini kan problem lagi ya. Ya, silakan kalau ada komentar, pertanyaan, monggo silakan. Maaf Ibu, mau menanggapi sedikit. Tadi tentang yang Ibu bilang tadi kan ada orang yang beli obat tanpa resep dokter itu kan ya Bu. Tapi dijualin sama apotekernya. Itu mungkin yang dijualin itu obat OWA. Jadi obat wajib apotek. Jadi itu obatnya itu bisa diberi oleh apoteker seizinnya apoteker tadi. Jadi boleh aja sih Bu kalau gitu. Itu juga termasuk obat keras, tapi bisa diberikan tanpa resep dokter. Itu atas izin apotekernya. Gitu Bu. Oke. Kalau Oke, terima kasih Mbak melengkapi ya, atau mungkin meluruskan apa yang saya sampaikan. Ya, yang menjadi problem kan kemudian ketika apoteker yang memberikan gitu ya tanpa ada pemeriksaan dokter, itu kemudian yang menegakkan diagnosis siapa? biasanya sih apotekernya sendiri ya Bu, kalau di apotek itu. Kalau biasanya kalau pasien datang ke apotek itu cuman kadang ya Bu, ada yang minta obat keras. Kalau jika emang itu bukan obat OWA, nggak bakal dikasih Bu. Kalau dia minta obat keras, tapi termasuk obat OWA, bakal dikasih gitu. Itu pengalaman saya juga sih dulu Bu, kayak gitu. Oke, terima kasih.
Ya, memang kalau obat-obat yang seperti antibiotik apa gitu memang apotek biasanya enggak mau ya kalau nggak ada resep ini ya. Yang apa memang wajib wajib apa namanya wajib dengan resep dokter ya. Itu tidak akan Iya, Bu. diberikan gitu. Cuman memang ya ini gejala apa namanya melakukan diagnosis sendiri, kemudian beli obat-obat sendiri untuk yang kalau sakit-sakit yang ringan sih mungkin tidak masalah ya karena itu dengan obat bebas sudah cukup itu. Tapi dengan apa eh, pengetahuan yang kurang memadai kadang-kadang nanti ya itu terjadi proses penyalahgunaan obat juga gitu ya di masyarakat. Iya, Itu yang sering Mbak. kemudian. Jadi misalnya dari apotek katakanlah dikasih nanti minumnya satu tapi merasa satu kok nggak terasa ditambah sendiri kan gitu ya Iya, karena biasanya. merasa nah ini maksud saya proses kendali kesadaran di sini yang penting untuk bagi nakes untuk mengedukasi ya Iya, termasuk juga efek penggunaan obat yang tidak sesuai dosisnya ya efek apa namanya ya jenis-jenis obat itu sendiri ya jenis-jenis obat kan ada yang berefek samping ada yang tidak gitu ya nah hal-hal seperti itu bagaimana mengantisipasinya nah itu yang masih perlu banyak diedukasi ke masyarakat ya belum lagi obat-obatan yang dijual di pasar ya Mbak ya yang tukang obat itu misalnya ya yang manjur untuk ini untuk itu kan laris juga itu ya iya, biasa. pasar-pasar ya. Iya, tapi kalau kebanyakan kalau di pasar-pasar itu Bu, obat, bukan obat bebas, bukan obat keras gitu, Bu. Bukan obat keras. Soalnya kalau di pasaran mesti yang diedarin itu obat bebas. Jadi bisa dijual belikan di luar apotek gitu, Bu. Mm-mm. Setahu saya. Iya justru Saya juga obat-obat. soalnya dulu dari farmasi. Iya, heeh. Iya Mbak, yang khawatir kan justru ada obat-obat yang tidak punya izin edar barang itu loh Mbak. Oh iya, Ya biasanya kan? Ya, dan itu kan ada lewat juga pasar gitu. toh, maksudnya penjual-penjual obat di pinggir jalan, kayak kayak gitu tuh loh. Ya, makanya kalau mau beli obat dilihat dulu itu ada izin BPOM PP, apa enggak. Itu BPOM ya. pasti. Oke, terima kasih Mbak Mega. Jadi saya juga jadi belajar hari ini. Ya Bu, sama-sama. Yeah. Nah, kayaknya kampanye tentang itu masih penting deh dilakukan ya. Mbak Mega yang punya dasar farmasi ya, bahwa obat harus diminum secara teratur. Efeknya kalau nggak minum obat teratur itu mungkin bisa dikampanyekan, Mbak. Saya kan tahunya cuma seuprit ya, Oh, tahunya cuma kuliah satu semester tentang farmakologi. Saya kan tidak mendalami secara khusus bidang farmasi. biasanya sih Bu ya kalau ini pasien gitu dapat resep dokter itu kalau di apotek bakal dijelasin Bu ini Mm-mm. obat yang ini namanya obat apa, terus diminumnya berapa kali sehari. Itu Ya, minumnya kapan gitu ya? bagaimana Hmm. caranya gimana minumnya. Minumnya itu kan Hmm. ada beda-beda tuh kan Bu obat-obat itu. Hmm. Jadi bakal dijelasin tadi. Terus untuk khasiatnya juga apa itu bakal dijelasin kok Bu kalau dari apotek itu. Jadi ya gak perlu khawatir. Tapi ada juga sih ada yang di apotek-apotek itu ada kan tuh yang penjaganya itu yang kayak judes gitu. Paling Hmm. dia cuman ngasih tahu berapa kali pakainya gitu. Ada juga sih Bu kayak gitu. Iya. Tapi setahu saya bakal dijelasin secara rinci kalau di apoteknya tadi. Seperti itu. Hmm. Untuk cara minumnya gimana, aturan pakainya seperti apa itu bakal dijelasin lebih lanjut. Karena dokternya kan mesti nggak dikasih tahu gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak penjelasannya. Ya, sebenarnya kalau ada dokter yang mengasih tahu lebih baik ya. Tapi
Tapi seringnya dokternya mungkin tidak sempat kalau harus ngasih tahu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meka. Dari teman-teman adakah yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Jadi materi kemitraan dalam kesehatan nanti bisa diperdalam lagi. Saya cek ini beberapa masih menggunakan bahasa Inggris, berarti akan saya ganti yang bahasa Indonesia ya. Saya usahakan dalam pekan ini selesai. Oke, terima kasih atas atensinya, atas sharingnya, juga presentasinya. Ya, bisa belajar banyak dari Anda hari ini ya. Kita sama-sama saling belajar ya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami.